Assalamualaikum dan Shalom Pak. Nama saya Felix Nicholas Juanli dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 16244.028. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara bootable sebuah sistem operasi menggunakan sebuah Rufus. Jadi step pertama yaitu saya menjelaskan dulu apa itu bootable. Jadi bootable itu adalah sebuah media penyimpanan yang telah dibuat dapat digunakan untuk menjalankan sistem operasi pada komputer atau laptop. Biasanya bootable digunakan saat akan menginstal ulang sistem operasi seperti Windows, Linux, Ubuntu, dan yang lainnya. Kemudian media bootable juga bisa menggunakan berupa flash disk, DVD, atau hard disk. Tapi flash disk lebih sering dipakai di saat ini. Jadi kebanyakan orang-orang ataupun orang yang di luar sana untuk mendownload sebuah sistem operasi, dia menggunakan sebuah flash disk. Kemudian saya ingin menjelaskan apa sih itu Rufus ya. Rufus adalah program atau aplikasi gratis yang berfungsi untuk membuat media bootable dari file ISO sistem informasi ke dalam flash disk. Contohnya itu file Windows, file ISO Linux dengan file ISO Ubuntu dan juga file-file ISO yang lainnya. Jadi itu merupakan sebuah tempat penyimpanan file untuk kita melakukan sistem operasi yang untuk kita masukkan dalam laptop. Jadi itulah kegunaan dari Rufus, yaitu menghubungkan suatu flash disk untuk mendownload sistem operasi. Mari kita coba lanjut ke dalam bootable-nya. Oke, jadi saat ini saya akan mempresentasikan dan juga mempraktekkan bagaimana caranya kita melakukan proses booting pada penginstalan Rufus dengan melalui BIOS. Jadi kali ini saya sudah mendownload sebuah iOS Linux, tapi saya kali ini menggunakan Ubuntu. Kenapa saya menggunakan Ubuntu? Karena menurut saya Ubuntu itu lebih bagus kebanding Linux. Karena Ubuntu kan mirip-mirip juga dengan Linux, jadi kayak seperti ada persamaan. Jadi di antara kedua Linux dan Ubuntu itu sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi saya lebih nyaman merasakan menggunakan Ubuntu. Jadi kita akan lanjut kepada caranya ya. Jadi yang pertama itu pasti kita menggunakan flash disk. Ya, di sini saya menggunakan flash disk dengan kapasitas 32 GB. Saya akan melakukannya. Yang pertama itu membuka filenya terlebih dahulu. Nah, kemudian ke download. Nah, di sini saya sudah mendownload dua file. Di sini ada terdapat Ubuntu dengan Rufus. Nah, disinilah tempat dimana kita akan mendownload file ISO dari Ubuntu yang kita masukkan ke dalam Rufus. Jadi stepnya itu yang pertama adalah kita colokkan flash disk dulu ke dalam laptop. Ini kita format dulu filenya. Kenapa di format kita itu menghapus ISO yang sebelumnya yang sudah terpakai. Nah, ini sudah hilang. Kita mengkosongkan dulu terlebih dahulu flash disk yang sudah pernah dipakai. Kemudian kita masuk ke dalam Rufusnya. Nah, yes. Nah, seperti ini tampilannya. Disinilah tampilan di mana kita akan melakukan pemasukan data ISO. ISO yang saya gunakan itu ISO Ubuntu. Jadi yang pertama itu di sini adalah no label, itu adalah merupakan nama flash disk yang kita gunakan. Kemudian ini boot selection-nya menggunakan disk or ISO image. Kemudian di sini ada partition SIM dengan target system.
Tapi sebelum kita menyalakan yang kedua ini, kita harus mencari file, kita akan memasukkan file Ubuntu dulu. Di sini ada file Ubuntu, bisa kita lihat di bagian kedua ini. Di sini ada Ubuntu. Nah, ini file Ubuntu yang kita gunakan untuk melakukan penginstalan ISO-nya. Kita pencet terlebih dahulu. Nah, di sini tampilannya sudah berubah. Di sini partisinya sudah memakai MBR, dengan target sistemnya itu sudah memakai BIOS or UEFI. Di sini MBR dengan GPT, tetapi sebetulnya MBR itu digunakan untuk komputer yang sudah lama atau bisa dibilang belum masuki era modern. Tetapi GPT di sini yang kita gunakan seharusnya, karena laptop kita ini sudah masuk ke dalam jajaran modern. Tapi di sini saya menggunakan MBR saja karena dari sistemnya sudah tertera langsung MBR. Jadi kita menggunakan MBR saja. Sesudah begini, kita sudah memasukkan ISO Ubuntu-nya dan juga dengan flash disk-nya yang di dalam. Sesudah itu kita start. Terus, oke. Nah, ini kita tunggu sejenak, memproses sampai hijaunya itu full atau sudah full downloadannya ke dalam suatu flash disk. Jadi kita tunggu sejenak. Nah, di sini tampilannya sudah selesai atau tulisannya sudah ready. Kemudian kita close. Nah, sudah itu kita men-shutdown laptop kita. Jadi disinilah dimana mic saya sudah mati, Pak. Mohon maaf, dan teman-teman juga. Jadi di sinilah dimana proses memasukkan BIOS-nya ke dalam pengulangan data atau cara menginput BIOS kita yang dipakai. Seperti seperti yang saya jelaskan itu di atas itu, kita mengubah BIOS USB kita yang kita gantikan di Windows. Jadi kita tukarkan boot optionnya jadi yang ketiga, jadi yang ke pertama, atau USB-nya ke pertama. Nah, ini kemudian sesudah itu ini ini masih proses pergantian booting-bootingnya karena ada sedikit kendala. Nah, oke, di sini masih berlanjut cara-caranya sampai di mana kita menukar boot optionnya. Nah, kita save dan exit lalu kita matikan. Nah, inilah muncul di mana penginstalan Ubuntu atau di mana USB kita sudah berhasil ya untuk mengupdate suara atau mengupdate sebuah instalan dari USB kita. Nah, inilah hasil atau tampilannya. Nah, kemudian kita kembalikan menjadi Windows lagi. Ya, di sini kita F1 lagi. Lalu kita masuk ke boot, lalu kita ganti boot optionnya lagi. Yang Windows Boot Manager. Kita ganti ke pertama dan USB device kita ubah ke yang ketiga. Nah, di sini ketika kita sudah mengganti Windows-nya, nah ini kita kembali ke
Windows yang kita gunakan atau kembali seperti semula. Nah, disinilah tempat dimana kita kembali ke server kita atau Windows-nya, sistem operasi Windows. Oke, jadi sekian dari video ini. Terima kasih. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun kerusakan pada mic. Mohon maaf dan assalamualaikum dan shalom.